wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Krisdol SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Ya, terima kasih hari ini sudah kumpul bersama-sama di mana saya melakukan diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak. Ya, kita langsung saja aslinya. Ya, sekarang kesepakatan forum diseminasi. Yang satu, pertama menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Ya, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Selain ini, kita membuat kesepakatan diseminasi. Mungkin Ibu Sukma mau menambahkan apa? Apa? Ya, silakan Ibu. Salin HP atau HP dimatikan sebentar. Ya, salin HP. Semuanya. Kita sudah mempunyai kesepakatan diseminasi. Baik, lanjut. Jadi nanti saya akan memberikan 6 materi. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan ke-6, segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah 6 materi yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 minggu di LMS. Disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu memberikan masukan atau disiplin positif itu seperti apa? Masuk kelas tepat waktu. Iya, masuk kelas tepat waktu. Bagus. Ada lagi? Ya, itu bagus ya. Jadi disiplin positif bisa masuk kelas tepat waktu. Oke, selanjutnya, disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu adalah mengajarkan bagaimana kita anak itu bertanggung jawab, ya, anak itu bertanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, ya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu lebih mengarah ke dalam diri kita sendiri. Umpamanya kalau untuk ke orang lain, saya nanti malu lah kalau berangkatnya siangan. Nah, berarti itu adalah faktornya dari luar, ya, dari luar atau faktornya dari eksternal, dari luar. Terus ada yang disiplinnya melalui internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, ini adalah 6 karakter nilai-nilai ngomong susah. 6 karakter
profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif dan bernalar putih. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Diharapkan ini nilainya bisa berdampak kepada murid. Nah, yang sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Bapak Ibu ada yang mau memberikan? Motivasi adalah dorongan. Ya, motivasi adalah dorongan. Berarti dorongan perilaku manusia. Terima kasih Pak Apan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sabtu Sari. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Yang pertama itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, berarti dari eksternal, dari luar ya. Jadi motivasinya itu motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga merupakan dorongan dari luar. Sedangkan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi dari internal. Nah, sekarang kita sudah masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Seperti tadi, waktu pertama keyakinan diseminasi. Jadi nanti dalam membuat keyakinan sekolah itu bisa di kelas itu antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan-pernyataannya itu yang singkat-singkat, jangan yang panjang-panjang. Jadi harus mudah diingat oleh siswanya. Ini ada keyakinan kelas atau sekolah. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Jadi murid itu juga perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa nyaman. Selalu bersikap positif, seperti senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati dengan barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sikap hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini adalah nilai sikap, seperti berpikir positif itu adalah sikap. Hormat adalah nilai sikap dan bekerja itu adalah nilai sikap. Nah, sekarang kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Ya, Bunda Mawar, bagaimana kebutuhan dasar manusia menurut Ibu? Kebutuhan dasar menurut saya itu penting. Ya. Kebutuhan dasar seperti apa? Primer, Ya. Oke, tepuk tangan buat Bunda Mawar. Nah, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada anak-anak yang keluar dari nilai-nilai kebajikan, misalnya menakal,
mengambil barang orang lain itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi kebutuhan dasar itu sangat penting. Nih, ini adalah kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, coba di sini ada kasus, ya. Ibu Soleha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Soleha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dodi melakukannya? Mungkin Bapak Ibu ada yang memberi alasan kenapa Tommy melakukan hal seperti itu. Ya, silakan Ibu Ayu. Alasannya mungkin karena anak si Dodi ini dia kurang memiliki perhatian dari rumahnya, contohnya ibunya kurang memberikan perhatian penuh, jadi dia mencari perhatian di sekolah, sehingga perhatiannya tertuju pada dia. Oke, kurang mendapatkan perhatian. Iya. Oke, tepuk tangan nih buat Ibu Ayu. Mungkin ada yang lain? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita bahas di nih, ada alasan kenapa Tommy mengambil makanan temannya, yaitu satu, karena ia lapar dan orangnya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena lapar, ya, orang tuanya tidak membawakan bekal untuk Tommy. Jadi Tommy memenuhi kebutuhannya dengan mengambil barang milik orang lain. Di sini Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dasar bertahan hidup. Kalau tidak makan, maka jadi lapar. Alasan yang kedua, ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu tadi, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Karena di rumah kurang diperhatikan, makanya dia mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Tommy sedang mencari perhatian. Kenapa? Karena kurang kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti segala keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Tommy ingin berkuasa supaya teman-temannya menuruti apa yang dia mau. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya secara iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Kalau digarap temannya, oh ya anak-anak lucu loh, maka Tommy sedang memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan, ya, karena dia merasa bahwa teman-temannya kalau digarap, kalau marah rasanya lucu. Nah, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada yang ini mau makan pendapat Bapak Ibu? Apa itu posisi kontrol restitusi? Ya, kita kemarin sudah ada di PMM ini, ya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi
kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu terletak di mana? Di 1, 2, 3, 4, atau 5? Kalau saya di Di mana? guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Ya, ada tahu nih? Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Bu Aca sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sudah menerapkan 5 posisi kontrol, ya. Walaupun sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Guru berbuat skala sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, nah itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, guru bisa mengatakan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan akan menanyakan dulu, tidak langsung tidak langsung menghardik, menunjuk, ataupun menyakiti. Kalau langsung menyakiti berarti sebagai tapi sebagai manajer adalah pertanyaan dulu. Nah, terus sebagai penghukum lagi, kalau kamu sudah melakukannya, apa siap? Sangka. Itu adalah sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin anaknya sudah kelihatan, ya. Terus sebagai teman, inilah dunia aku kerjakan. Masa kamu tidak mau? Ini tidak, ibu pernah bantu loh. Itu adalah kata-kata sebagai teman. Sebagai pemantau, aku tanya. Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer biasanya bertanya dulu, apa sih keyakinan yang kelas yang kita buat? Itu adalah sebagai manajer. Jadi mengembalikan lagi kepada muridnya. Hasil dari penghukum, biasanya ada anak yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya karena langsung disakiti, langsung kamu. Nah padahal mungkin bukan dia yang berbuat, tapi karena temannya mengajukan, akhirnya dia yang dapat. Jadi kita kayak bohong aja supaya ibu guru nggak memaksa. Mana bu, ya yang membuat rasa bersalah, menyangkal, berbohong. Itu adalah biasanya guru di pembuat rasa bersalah, maka hasilnya siswa akan menyembunyikan masalahnya. Kadang menyangkal, kadang juga berbohong. Sebagai teman, ya, anak akan tergantungan utamanya. Pak gurunya nggak masuk, pasti akan kehilangan. Ya, akan mencari, Pak guru nggak ada ya, karena sudah terbiasa tergantung dengan Pak guru atau ibu guru. Sebagai pemantau, anak biasanya bisa menyelesaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, hasilnya adalah menguatkan pribadi. Jadi anak itu akan kuat mental. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mungkin selama
akan nurut, tapi di luar dia akan memberontak lagi. Yang kedua, sebagai pembatal rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Terus yang sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting. Jadi guru sebagai teman sangat penting bagi murid. Makanya kalau gurunya nggak ada pasti akan dicari karena sudah ketergantungan dengan guru tersebut. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru atau di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu. Jadi sudah dengan dirinya sendiri. Individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid juga kadang-kadang akan berkata, kalau sebagai guru, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus kalau sebagai rasa bersalah, akan mengucapkan maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kadang-kadang anak-anak akan mengucapkan seperti itu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini biasanya kalau ada dibuatkan, kalau di kelas kan biasanya ada memberikan reward itu nanti anak-anak juga akan ketergantungan karena reward dengan hukuman itu hampir sama, ya. Terus sebagai manajer, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Jadi ada dorongan dari dalam diri siswa tersebut untuk memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid, kalau sebagai penghukum pasti akan mengulangi kesalahan. Dampaknya pembuat rasa bersalah akan merasa rendah diri, sebagai teman lemah dan tidak mandiri karena ketergantungan tadi ya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya sendiri. Sekarang sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ya. Nah, Bapak Ibu dari paparan tadi, kira-kira mana yang paling bagus sebagai apa? Guru sebagai manajer. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa sebagai manajer. Sekarang kita masuk di posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang Bapak Ibu tadi sudah memilih sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ada masalah apapun harus bertanya akar masalahnya itu di mana. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kita masuk di apa ini Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Jadi kita belajar lagi di segitiga restitusi ini biasanya bila anak melakukan kesalahan kita bisa melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada tahapan-tahapannya dalam segitiga restitusi. Yang pertama yang dibawa adalah menstabilkan identitas. Yang garis ke atas adalah validasi tindakan yang salah. Yang ke bawah lagi, yang samping ada menanyakan keyakinan kelas. Makanya, kenapa keyakinan kelas bisa
menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menjalankan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan menstabilkan identitas. Nah, di validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini seperti kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, ini. Nah, maukah kamu memenuhi kebutuhan tanpa harus memukul? Ini kan biasanya terjadi di anak-anak ya. Anak-anak suka memukul, nanti ada yang lapor, nanti bisa ditanyakan yang memukul. Maukah kamu memenuhi kebutuhan kamu tanpa harus memukul? Karena memukul itu kan mungkin masuk di kebutuhan penguasaan. Anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dirinya di penguasaan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini biasanya keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setiap melakukan kesalahan, anak bisa dikembalikan ke keyakinan kelas. Jadi tadi itu adalah segitiga restitusi yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Tapi kemarin saya mendapat dari Ambon itu semuanya sudah dilakukan, tapi ternyata siswanya juga belum bisa ditangani. Maka di sekolahnya beliau itu mendatangkan psikolog. Kalau psikolog itu kan dia sudah dengan profesionalnya. Guru berkata apapun tidak diindahkan. Jadi beliau dengan kepala sekolahnya mengundang psikolog untuk menangani kenakalan anak-anak. Karena kadang anak-anak walaupun kita sudah peringatkan masih susah untuk berubah. Mungkin nanti kedepannya Bapak Kepala Sekolah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk mengurangi seperti pembulian, memukul, ya. Karena guru-guru saya yakin hari-hari sudah diingatkan, ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas ini dia itu seperti apa sih? Kamu yang jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan pada posisi menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini tadi kita sudah memberikan ada 6 tema tadi ya. 6 tema yaitu disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Desi Mingisi saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.